Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahdadul Husna dengan NIM 2311100003696 dari kelas ME. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran tentang marketing produk dengan konsep presentasi Miao. Yang pertama adalah produk. Nomor 1, berbasis konsumen atau berbasis produk dalam kurung STP. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menggunakan pendekatan berbasis konsumen dengan segmentasi pasar yang jelas. Mereka menargetkan konsumen dari berbagai kalangan, terutama keluarga dan segmen konsumen muda yang membutuhkan solusi minuman praktis dan terjangkau. Dan yang kedua adalah kebutuhan atau keinginan consumer behavior. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari memenuhi baik kebutuhan akan minuman praktis dan keinginan konsumen untuk menikmati rasa buah-buahan yang segar. Dan yang ketiga adalah mengapa, masalahnya apa, customer profile. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menjawab masalah kepraktisan untuk konsumen sibuk dan aktif. Dan yang keempat adalah manfaat bagi konsumen atau produk benefit. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menawarkan manfaat dalam hal kepraktisan, harga yang jangkau, dan rasa buah yang alami. Dan yang kelima adalah brand sesuai konsumen atau branding. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari memposisikan dirinya sebagai merek minuman segar yang praktis dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dan yang keenam adalah kualitas, produk utama, packaging, layanan, atau product development. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasan. Yang ketujuh, ada daur hidup produk baru atau PLC. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari telah mencapai fase pertumbuhan dan terus memperkenalkan varian baru untuk memperpanjang siklus hidup mereka di pasar. Dan yang kedelapan, ada inovatif atau keunggulan dari pesaing atau juga disebut differentiation. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari itu unggul dalam hal variasi rasa dan kepraktisan. Dan yang terakhir ada strategi harga, murah sama dengan kurang berkualitas dan mahal sama dengan berkualitas. Pricing strategi. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menetapkan harga yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh semua kalangan. Lalu ada marketing communication. Yang pertama ada pesan atau promotion mix. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menekankan pesan nostalgia dan kebersamaan keluarga Indonesia melalui kampanye seperti Nutrisari Nostalgia. Lalu yang kedua ada target pasar. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menargetkan seluruh anggota keluarga dari anak-anak hingga orang dewasa dan juga menargetkan UMKM serta pedagang keliling untuk memperluas jangkauan produk. Lalu yang ketiga, ada Unique Selling Proposition atau juga disebut dengan USP. Menurut berita yang saya cari, keunggulan Nutrisari pada kandungan vitamin C yang tinggi dan teknologi enkapsulasi yang menjaga kualitas dan kesegaran sari buah. Yang keempat, ada tagline, slogan, position atau juga disebut dengan branding. Tagline seperti jeruk kok minum jeruk menambahkan sentuhan humor dan daya tarik unik bagi Nutrisari. Dan yang kelima ada channel atau marketing channel. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menggunakan media sosial dan platform digital sebagai kanal utama untuk pemasaran. Dan yang keenam ada kelengkapan informasi. Menurut berita yang saya cari, informasi produk Nutrisari disajikan secara lengkap melalui kanal digital dan iklan. Yang ketujuh, ada sesuai daur hidup produk atau bisa disebut dengan PLC. Menurut berita yang saya cari, seiring bertambahnya usia brand, Nutrisari terus berinovasi dan meluncurkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Dan yang kedelapan, ada Integrated Marketing Communication atau biasa disingkat dengan IMC. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari secara konsisten menggunakan pendekatan pemasaran terpadu. Dan yang terakhir dari subtema marketing promotion adalah kesesuaian waktu dan konsistensi. Subtema yang ketiga adalah customer. Yang pertama, siapa, di mana, berapa jumlahnya,
atau juga disebut dengan STP-nya. Menurut berita yang saya cari, Nutrisari menargetkan segmen keluarga Indonesia yang membutuhkan minuman praktis bernutrisi. Yang kedua ada yang diinginkan, yang ditakutkan, atau biasa disebut dengan customer profile. Menurut berita yang saya cari, pelanggan Nutrisari mencari minuman yang praktis, lezat, dan menyehatkan. Dan yang ketiga ada dipakai sendiri kah, dijual lagi kah, atau biasa disebut dengan B2C atau B2B distribution channel. Dan yang keempat ada channel yang sering dipakai itu online apa offline, atau biasa disebut dengan marketing channel. Produk Nutrisari tersedia di berbagai kanal distribusi, baik offline melalui toko kelontong atau supermarket kah, maupun online melalui marketplace dan aplikasi belanja. Yang kelima, ada cara pembayaran yang dipakai atau biasa disebut dengan payment channels. Menurut berita yang saya cari, pembelian Nutrisari dapat dilakukan dengan metode pembayaran tunai di toko fisik, serta pembayaran digital di platform e-commerce dan marketplace yang bekerja sama. Lalu yang keenam, ada yang memutuskan siapa, yang memengaruhi siapa, atau biasa disebut dengan consumer behavior. Menurut berita yang saya cari-cari, keputusan pembelian biasanya dilakukan oleh anggota keluarga dewasa yang bertanggung jawab atas kebutuhan harian rumah tangga. Ketujuh ada suka gaya, efektif, atau ekonomis, atau biasa disebut dengan hedonis, utilitarian. Menurut berita yang saya cari, sebagian besar konsumen Nutrisari mungkin lebih berorientasi pada fungsi utilitarian, yaitu mencari minuman bergizi dan praktis. Depan ada alasan mau beli atau cari informasi, atau marketing communication. Ya, penjelasannya, konsumen tertarik pada Nutrisari karena kualitas Nutrisarinya dan reputasinya sebagai minuman praktis yang cocok untuk konsumsi sehari-hari. Lalu yang terakhir, pada subtema customer, menurut berita yang saya cari, Nutrisari melihat pelanggannya sebagai aset jangka panjang. Subtema terakhir ada feedback. Pertama ada saluran tersedia, lancar atau tidak. Menurut berita, Nutrisari dapat memanfaatkan layanan call center dan media sosial untuk menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan secara efisien. Lalu yang kedua, ada struktur yang mengelola feedback, atau termasuk juga strategi marketing. Menurut berita, struktur tim yang mengelola umpan balik perlu disusun strategis. Lalu yang ketiga ada riset pelanggan atau marketing research. Menurut berita, riset pelanggan secara berkala penting untuk memahami tren dan kebutuhan baru. Keempat ada kelemahan produk dan kekurangan layanan atau biasa disebut dengan customer care. Penjelasannya, mengenai kelemahan produk dan layanan adalah bagian penting dari manajemen keluhan. Yang kelima, ada usulan fitur tambahan atau request variant. Feedback dari pelanggan seringkali berisi usulan fitur tambahan atau permintaan varian produk baru. Lalu yang keenam, ada kualitas produk dan layanan. Penjelasannya, mengukur kualitas produk dan layanan berdasarkan feedback. Dan yang ketujuh, ada Customer Relationship Management atau biasa disingkat dengan CRM. Penjelasannya, CRM memungkinkan Nutrisari menyimpan riwayat interaksi pelanggan dan mempersonalisasi layanan berdasarkan data yang diperoleh. Terakhir pada penjelasan kali ini, ada pengukuran kinerja perusahaan. Menurut berita yang saya cari, kinerja perusahaan dapat dievaluasi dari metrik kepuasan pelanggan atau biasa disebut dengan CSAT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.